Sobat Titanium, kenalin nama aku Nasyatra Malika, biasanya aku dipanggil Malika, dan aku adalah seorang mahasiswa psikologi Universitas Pajajaran. Dalam rangka program kampanye Attitude Achievement for Titanium Generation, Cassandra Associates bikin T-Talks, yaitu ngobrol-ngobrol ringan tentang masalah kesehatan mental dan juga permasalahan dalam kehidupan sehari-hari nih guys. T-Talks, Titanium Talks. Dan hari ini juga aku nggak sendirian atau bersama Mama Anda doang, tapi juga ditemenin oleh sepupu aku yang super kece ini. Hai, namaku Aleko Peruca. Nice to meet ya. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, aku udah kenalin sepupu aku yang namanya Alekwa. Without further ado, Let's spill the tea. Oke, let's spill the tea. Yes. Silakan. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas tentang topik yang sangat urgent banget dan sekarang tuh lagi trending di mana-mana. Pada sadarnya sih kalau misalnya kita buka sosmed, topik yang sekarang tuh lagi marak banget itu tentang pelecehan seksual. Iya, sering banget. Dan kekerasan seksual. Iya, benar banget. Jadi daripada kita berlama-lama, mendingan langsung aja nih kita bahas. Menurut kamu sendiri, pelecehan seksual dan kekerasan seksual tuh apa sih kalau dari sudut pandang remaja alias Gen Z ini? Pelecehan dan kekerasan seksual adalah is when one wants to do sexual activities with the other, but the other doesn't have consent to that. Artinya itu, contohnya, ada seseorang yang ingin melakukan aktivitas seksual, tetapi kamu tidak ingin melakukannya dan sudah bilang tidak mau. Nah, tetapi akhirnya dia akan memaksa, and in the end of the day, they're still gonna do the sexual activities, which is not really good since you don't have the consent and you don't want to, which can lead to very bad mental health. Dan kadang-kadang mereka bakalan guilt trip, mereka akan ngerayu in order for you to do it, and in the end of the day you will ada kemungkinan untuk bisa terjadi. Berarti kalau dari apa yang kamu omongin, kalau misalnya dua-duanya udah memberikan consent dan sama-sama mau untuk melakukan aktivitas seksual itu tersebut, berarti bukan sebuah pelecehan yang keras? Bukan, karena mereka berdua ingin melakukannya. I see. Nah, sekarang kalau misalnya kita shift perspektif nih dari Ibu Cassandra sendiri, sebagai psikolog klinis dan forensik yang biasa aku panggil sebagai Mama Anda ya. Kalau menurut Mama, hal apa aja sih yang dapat digolongkan sebagai suatu perilaku pelecehan dan kekerasan seksual? Perilaku apa aja? Jadi memang kunci yang pertama itu adalah tadi tanpa konsen. Ya kan? Benar. Ada tindakan memaksakan kehendak. Yang biasanya lagi, kata kunci berikutnya, biasanya ada ketidakseimbangan kekuatan. Jadi yang satu lebih kuat, yang lainnya lemah, sehingga ada unsur keterpaksaan. Lalu kemudian tadi tentu ada yang harus dibuktikan bahwa memang ada unsur tipu daya, muslihat, dan bujuk rayu, bahkan sampai kekerasan karena merupakan pemaksaan. Yang ketiga kata kunci adalah ketika menghasilkan atau menimbulkan perasaan tidak nyaman, perasaan malu, perasaan takut, yang kemudian menjadi perasaan tidak berharga dan lain sebagainya. Yang tadi disebutkan menimbulkan kondisi mental health yang tidak baik ya. Nah, ini justru akhirnya perlu adanya pemeriksaan psikologi untuk bisa membuktikan apakah ada unsur pemaksaan tersebut. Kalau di Australia itu ada hukum yang disebut sebagai Charlie's Law. Jadi hukum ini tidak hanya menjerat perbuatan pelecehan dan kekerasan seksualnya saja, tetapi ketika ada upaya bujuk rayu, tipu muslihat untuk mempengaruhi dan membuat tadi ada guilt tripping itu tadi, perilaku itu terbukti, ada mungkin kirim WhatsApp, kirim teks, kirim foto, kemudian merayu mungkin juga bisa video. Nah itu akhirnya sudah memenuhi, tapi tentu saja itu alasannya mengapa di Indonesia harus ada penegakan hukum yang lebih tegas, yang terutama juga harus didukung oleh undang-undang. Nah, terutama undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya, supaya semakin lengkap, supaya semakin kita bisa pastikan bahwa kekerasan seksual itu dihapuskan.
Ngomong-ngomong tentang hukum nih, aku jadi penasaran kalau menurut Mama dan Alekwa sendiri, apakah hukum di Indonesia itu udah memenuhi keadilan bagi para korban dari pelecehan dan kekerasan seksual itu sendiri? Not yet, masih belum menurut aku, karena itu kadang-kadang di hukum di Indonesia itu lebih fokus dan lebih dengerin ke abusernya, dan kadang-kadang the victim will lay down and be apa sih itu katanya, bakalan they will not be heard. Ya, mereka nggak bakalan didengerin gitu, kayak they will most likely be ignored, dan kayak cuman ya udah kamu digini aja, and then they will most likely only listen to the abuser, terus kayak cuman dengerin their side of the story without listening to the victim side of the story. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, udah sering banget, itu hukuman yang diberikan kepada pelakunya, yang diberikan kepada pelakunya itu masih kurang menurut aku, karena think about it, after everything pelakunya sudah dilakukan kepada victimnya, bisa diperkosa, bisa Sampai hamil, bisa sampai punya Itu misalnya kasus yang kemarin di Bandung itu ya, ya. kadang-kadang itu cuma dikasih sentence 20 tahun in Iya, jail, cuma itu kan 20 tahun. kurang banget after everything they have done. Masih kurang banget, that's very unfair in my opinion. Jadi memang artinya ada stigma kepada korban yang seringkali korban juga dianggap ikut bersalah. Benar Ya. sekali. Tapi kembali lagi ini yang justru harus menjadi pertimbangan kita semua ya, terutama dari sisi bukan hanya hukum untuk penegakan hukumnya, tapi komponen undang-undangnya, lalu kemudian juga terapinya, karena sebagaimana kita ketahui korban yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual ini bukan tidak mungkin dampaknya tuh panjang sekali ya, menimbulkan post traumatic stress disorder, lalu juga menimbulkan gangguan-gangguan psikologis yang lain seperti depresi atau juga gangguan emosi dan kemampuan untuk menciptakan hubungan itu juga bisa menjadi terganggu. Nah, kan kasihan kalau korban ini tidak mendapatkan terapi yang cukup. Nah, tapi yang paling penting adalah juga pencegahan. Nah, bagaimana anak-anak mama yang cantik-cantik ini bisa memberikan informasi kepada seluruh remaja putri di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan harus lebih hati-hati. Jangan mudah percaya dengan segala tipu daya, bujuk rayu, tipu muslihat dan lain sebagainya. Jadi kita harus betul-betul menjaga jangan sampai terjebak di dalam situasi tersebut. Yeah, because remember, everything is not what they seem to be. Jangan tertipu dengan gombalan buaya lah. Nah. Itu bahasa paling gampang, guys, gombalan buaya darat. Padahal gombalan kan adanya di kaki ya, di keset ya. Tapi kembali lagi, mana perempuan Indonesia bisa membedakan mana yang serius, mana yang tidak, mana yang gombalan, mana yang kemudian mungkin dibujuk pergi dan lain sebagainya. Ini anak-anak remaja jangan mudah pergi. Untuk aku, the way you can tell the difference itu if someone feels uncomfortable, yang udah merasa nggak nyaman. Karena kalau misalnya ada yang merasa nggak nyaman, udah pasti kelihatan. Iya, itu benar. Karena udah, kalau bercanda doang pasti kan dia akan ikutan ketawa dan bakalan senyum and stuff. Even though I still don't recommend to do sexual jokes. Ya, dan sexual jokes, bercanda-bercanda, siul-siul, kemudian mungkin siul-siul itu juga catcalling, itu sudah merupakan sebuah pelecehan sebenarnya. Jadi kita perempuan tahu hak kita, harus tahu bahwa kita itu sebenarnya harusnya dilindungi dan tidak boleh diperlakukan demikian ya. But either way itu kalau misalnya ketahuan bercanda itu kalau misalnya dia ikutan ketawa atau misalnya nggak akan bilang anything weird, tapi if someone nggak nyaman, mereka pasti akan kelihatan karena mereka mukanya bakalan kayak worried and like kind of scared looking, kan kelihatan kalau misalnya rasa nggak enak itu, right? Jangan ragu untuk melawan. Dan jangan ragu untuk melawan, because your safety is much more important than your relationship. Ya, itu benar. Harus berani ya. Gitu ya. Jangan Pasti, sampai Mam. nanti terjebak di dalam situasi-situasi tersebut. Begitu kita sudah tahu ada hal-hal yang mencurigakan, harus segera tinggalkan, stop bertemu, tinggalkan orang itu, dan jangan sampai terlibat atau berada di tempat yang salah bersama orang yang salah pada waktunya. And if they keep doing that, then kasih tahu to a trusted person or to the authorities, because they will definitely help you get rid of that person.
Take notes guys, jangan lupa semua yang tadi panjang di take notes, jangan takut untuk melapor. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya, Mam. Aku tuh sebenarnya pengen tanya, kalau misalnya apabila kita menjadi korban dari salah satu pelecehan dan kekerasan seksual tersebut, apa step pertama yang dapat kita lakukan untuk membantu diri kita itu? Yang paling penting tentu harus bisa menghubungi ahli. And speaking of ahli, I recommend a good psychologist yang di sebelahnya aku nih. Jadi promosi guys. Sebenarnya kembali lagi Remaja Putri Indonesia bisa menghubungi para ahli itu di tempat praktek mereka, ada yang di lembaga swadaya masyarakat di LSM, ada di mungkin Karang Taruna, Betul. ya, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Anda bisa pergi ke dokter, ke psikolog, Betul. ke guru dan lain sebagainya, kepada siapapun di mana Anda bisa menceritakan hal ini. Tetapi tentu saja pastikan bahwa orang-orang tersebut bisa menerima pengaduan, lalu Benar. kemudian juga menindaklanjuti. Nah, untuk itu yang pasti harus ada pengetahuan tentang nomor telepon orang-orang atau pihak-pihak yang membantu, karena pihak-pihak ini justru yang akan segera menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan seperlunya sejauh Anda sudah terlibat di dalam kasus ini, ya. Lalu kemudian harus ada tindakan-tindakan tertentu, terutama juga tindakan terapinya, bahwa harus ada model terapi yang cukup panjang dan bahkan bukan tidak mungkin bisa sampai berlarut-larut, itu sampai bertahun-tahun. Nah, ini harus bisa disediakan sebenarnya juga oleh pemerintah, karena ini adalah bagian dari proses pemulihan. Nah, tadi tentang pemulihan nih teman-teman. Aku sendiri pengen tahu kalau misalnya kita menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual, apa dampak yang dapat ditimbulkan dan bagaimana cara mengatasinya? Coba. Yang jelas dampak itu akan sangat beragam. Ya, Yang sudah pasti bahwa kesehatan mentalnya akan terganggu, mulai dari yang pertama itu mungkin menjadi tertekan, depresi, kemudian merusak harga diri, dan menjadi insecure juga, bisa jadi juga akhirnya mengganggu kualitas hubungan dengan lain, atau juga yang paling sering adalah mengalami pengalaman itu berulang-ulang, jadi seolah-olah dia teringat terus. Melihat barang ini jadi teringat ke sana, melihat barang itu jadi teringat ke sana, dan itu pasti akan menyiksa. Yang paling juga terbukti dari kasus kekerasan seksual itu seringkali menimbulkan waktu reaksi yang menjadi lebih lambat. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol nih, lalu kemudian kita tanya jawabannya apa, nah kalian mungkin bisa langsung nyaut, ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada pengalaman kekerasan seksual, biasanya waktu reaksi yang digunakan untuk memberikan komen itu menjadi lebih panjang. Nah, kalau kita misalnya melihat teman-teman kita yang ada ragu, takut, dan lain sebagainya, sebenarnya sudah bisa kita duga pernah mengalami kekerasan yang tentu saja sangat tidak kita harapkan, apalagi itu kekerasan seksual, karena itu akan mempengaruhi kualitas otak selain juga kualitas kesejahteraan mentalnya. Gila. Wah, sumpah ya, nggak kerasa banget diskusi hari ini tuh udah lama, udah berlangsung lama, dan saking serunya kita sampai nggak lihat ini waktu tuh udah berjalan terus. Kayaknya untuk T-Talks hari ini udah cukup sampai sini aja. Jangan lupa untuk terus saksikan T-Talks berikutnya bersama A2G dan Cassandra Associates. Aku, Mama dan Kua pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan T-Talks selanjutnya. T-Talks, Titanium Talks, Only for you. Bye!